Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali kawan-kawan dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Lampung. Kembali bersama saya Heru Prasetyo. Kali ini teman-teman akan mendapatkan penjelasan lebih detail terkait dengan teori komunikasi dari Roman Jakobson. Sebelumnya kita sudah pernah membahas ya bahwa Roman Jakobson memiliki menjelaskan 6 fungsi bahasa yang dipaparkan tadi sebelumnya melalui virtual class, tapi mungkin tidak detail dan saya yakin itu sangat abstrak dan teman-teman akan sangat bingung. Nah, melalui video ini saya akan coba membantu memaparkan apa itu saja tadi fungsinya dan kita terapkan kepada contoh-contohnya sehingga harapannya teman-teman bisa paham dan tidak bingung lagi ya. Oke, kita mulai lagi. Ketika kalian membahas tentang Roman Jakobson, maka sebenarnya seharusnya ya, dan itu sebenarnya sudah ada di tautan perkuliahan, teman-teman membaca dulu artikel beliau yang berjudul Linguistic and Poetics yang terbit tahun 1960, karena di tulisan itu tema sentral Poetika sudah dibahas oleh Jakobson secara gamblang, mirip-mirip dengan Saussure ataupun Chomsky, tapi memang fokus dari Roman Jakobson ini adalah terkait dengan komunikasi bahasa, karena beliau menerangkan bahwa bahasa itu memang sebuah sarana verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan, tapi bahwa fungsi utamanya itu yang paling kental dijelaskan oleh Jakobson itu adalah fungsi referensial. Tapi memang fungsi ini tidak bisa berdiri sendiri dan ke dalam penggunaannya kesehari-harian antara mitra tutur itu dia selalu hadir, entah itu bersamaan, berbarengan 2, 3, 4 fungsi sekaligus seperti itu. Maka di sini tertulis bahwa bahasa itu tidak bisa hadir satu fungsi ya, dia akan selalu muncul dengan 6 fungsi lainnya. Oke, fungsi lainnya apa saja? Mari kita bahas dan mari kita coba paparkan secara detail di kesempatan kali ini. Ini adalah diagram yang dijelaskan oleh Jakobson bahwa ketika mitra tutur ada kode, ada pesan. Nah, ini dia. Urutannya agak berbeda dengan yang saya sampaikan tadi ya. Kalau saya sampaikan tadi pertama adalah referensial, tapi kalau di sini kita mulai dengan emotif. Emotif itu adalah berkaitan dengan perasaan atau ekspresi. Perasaan dan ekspresi itu misalkan adalah kita fokus pada sikap atau perasaan penutur terhadap isi tuturannya. Maka tadi saya jelaskan bahwa ketika bicara tentang emotif, maka pujiannya adalah wah ganteng sekali. Kata wah ganteng sekali itu bukan kalimat yang biasa memiliki arti bahwa wah ganteng adalah pujian bahwa dia adalah ganteng. Tidak, bahwa kalau misalkan tadi saya menjelaskan bahwa Arbetia menyebutkan wah ganteng kepada seseorang, maka wah ganteng Arbetia itu menyatakan bahwa dia sedang mengagumi, dia sedang menaruh rasa kepada seseorang. Jadi ada pesan perasaan yang disampaikan pada kalimat itu sendiri. Seperti itu. Itu terkait dengan emotif. Jadi ada pesan dari kalimat yang disampaikan bahwa wah ganteng itu bukan hanya pujian, semata-mata pujian, tapi ada something. Ya. Berikutnya, sorry ini dalam video, musiknya membuat kita tidur ya. Berikutnya adalah konatif. Fungsi konatif ini lebih fungsi kepada fokusnya kepada perintah. Maaf, terlalu cepat. Konatif ini akan lebih fokus kepada perintah. Mengapa perintah? Ketika tadi saya jelaskan kepada fungsi konatif tuh masuklah gitu. Maka ketika bicara tentang seperti ini, kita harus fokus pada mitra tutur dan bahwa mitra tutur mengatakan itu lazimnya munculnya pada saat kalimat-kalimat imperatif, kalimat-kalimat yang bersifat perintah. Minum itu, masuk sini, tolong ambilkan itu, seperti itu. Dan kalimat-kalimat yang seperti ini pasti akan memiliki kandungan bahwa memiliki sifat rasanya, fungsinya adalah konatif. Lanjutkan, berikutnya adalah referensial. Nah, referensial ini jelas ketika kita bilang kamu ganteng ya, maka maknanya adalah kamu ganteng, nggak usah diartikan macam-macam. Bahwa bumi itu bulat ya, bumi itu memang bulat. Bahwa air itu mendidih dalam suhu 100 derajat, yaitu adalah kalimat aslinya, bahwa faktanya seperti itu, tidak ada lain dan bukan, jadi tidak perlu dimaknai lain-lain.
fokus, fokus, fokus. Jadi tidak perlu mendramatisir dan mengartikan yang lain-lain. Referensial dalam makna denotatifnya, makna aslinya, oke? Sesuai konteksnya. Berikutnya, musiknya sih kayak terdengar kan oleh teman-teman. Puitik, puitis kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti dikatakan, ini bicara tentang fokus pesan itu sendiri, keindahan. Jadi maka akan bicara tentang strukturalnya, bicara tentang rimanya, bicara tentang bagaimana penggunaan bahasanya. Maka inilah yang fokus pembahasannya oleh si Roman Jakobson, puitikanya. Bahwa kita bicara tentang puisi, maka berfokus pada keindahan bahasa itu sendiri, menonjolkan bentuk-bentuk bahasa agar muncul suatu bentuk estetikanya. Nah, nanti ketika teman-teman biasanya fokusnya ke puisi ya, kalau misalnya keindahan bahasa. Kalau misalkan di sastra yang bentuknya novel ada tapi tidak terlalu muncul ya, tapi lebih kepada puisi seperti itu. Keindahan, estetika, puitis. Berikutnya, oke, fatis, fungsi fatis. Ini lebih kepada bagaimana memelihara komunikasi, melanjutkan kontinuitas berbicara kita kepada orang lain. Sering kita mendengar bahwa ada basa-basi ketika orang lagi curhat, bercerita, ya, seru ya. Padahal kan sebenarnya kita tidak meresponnya dengan sepenuh hati, bahwa kita merespon itu untuk sekedar menjaga perasaan bahwa dia sedang berbicara, kita harus menghargai bahwa kita terlihat mendengarkan, seperti itu. Jadi bahasa sederhana dari saya adalah bahasa basinya kita lah gitu, untuk menjaga teman kita biar tetap bisa curhat ke kita gitu. Nah, ini kalau di sini, apakah kamu mendengar saya? Gitu. Oke, kita lanjutkan ke fungsi yang berikutnya. Oke mas, lanjut mas. Oke, metalinguistik yang terakhir. Berbicara tentang bahasa tidak hanya bagi ahli bahasa, tapi untuk semua orang. Maka fokusnya kepada bahasa itu sendiri. Jadi fokus pada penggunaan bahasa untuk membicarakan bahasa. Nah, ini agak bingung ya saya menjelaskannya juga ya. Fungsi metalingual ini biasanya cara kita memaknai bahasa sih sebenarnya gitu. Misalkan saya nggak mau mengandaikan, kita masuk ke dalamnya aja ya. Langsung ke contoh aja ya. Metalinguistik itu ketika kita mengartikan bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Jadi memposisikan bahasa dalam bahasa. Seperti itu sih sederhananya. Bingung, abstrak, memang seperti itu. Kita ke contoh aja ya. Oke, ini tadi diagramnya, maka fungsi-fungsi itu sendiri ada di sini. Bicara tentang emosi itu adalah terkait dengan si komunikasi. Bicara konatif itu adalah di penerima. Kode dan kontak ini di sini. Konteks dan message itu di sini. Pesan itu ada untuk puitis. Konteks itu untuk referensinya, seperti itu. Ntar bisa di download ya. Oke, ini salah satu contohnya. Salah satu contoh ini saya ambil dari iklan Adidas ya. Kita ambil dari iklan Adidas. Iklan Adidas itu tahu sendiri ya, Adidas merek apa? Sepatu, iya benar sepatu. Ibaratnya kalian lagi menjawab. Iklan sepatu, maka dia akan bicara tentang produknya dia, tapi dia tidak menampilkan bahwa itu adalah sepatu Adidas, tidak, tapi dia menampilkan kaki ya, ada kaki dikasih apa nih, bukan perban apa namanya? Hansaplast, merek. Ya itulah bebet luka ya. Dan tertulis di situ adalah fake hearts real. Kepalsuan membuat kita tersakiti, oke ya. Di situ akan tertulis fatisnya apa? Fokus kepada penggambaran untuk mencuri perhatian. Bahwa kalau make yang fake itu tiruan tuh menyakiti ya. Kalau bicara tentang konatifnya, bicara tentang tiruannya konatifnya atau perintahnya, kalau nggak mau tersakiti ya jelas jangan beli yang
imitasi, not to buy to imitation. Itu perintahnya dari iklan ini. Lalu referensialnya apa? Isi tuturan aslinya. Jelas, karena itu ada kaki yang sakit, maka ini adalah alasan bagi kalian semua untuk tidak membeli Adidas yang tiruan. Karena beli Adidas yang tiruan, kaki kalian bisa kayak gitu bengkak, atau mungkin kalian bisa tergelincir di semen yang licin gitu kan. Karena dia biasanya kan nggak nge-grip ya, apalagi kalau misalnya kalian belinya di nah ntar saya marah nggak jadi. Ya pokoknya kalau misalnya beli tiruan bakal tersakiti. Jadi di satu gambar kita fokusnya ke gambar, tapi nanti kita bisa fokusnya ke dalam bahasa tulisan. Tapi ini untuk memudahkan saja ya. Maka dalam satu gambarnya kan ada kalian menemukan fungsi fatis, menemukan fungsi konatif dan referensialnya langsung. Jadi tidak hanya satu fungsi kan yang muncul, tapi banyak fungsi seperti itu. Lanjut Mas Bro. Just do it, iklan Nike. Kalau bicara tentang konatifnya, perintahnya ya lakukan saja ya. Gambarnya apa? Paham ya lagi ngapain ya? Ya konatifnya, perintahnya ya lakukan saja, just do it. Kamu bebas tuh tertulis di sini. Puitisnya apa? Ya pesan keindahan. Pesan bahwa ya lakukan saja apa yang kamu mau pipis di situ ya monggo, mau sama dengan guguk ya monggo gitu. Fatisnya, konteksnya, kamu kalau misalnya melakukan ini ya nggak jauh beda dengan ini, ya nggak? Di situ kamu pipis bebas, di sini kamu ada guguk gitu ya. Oke paham. Lanjut berikutnya ke Mas Bro. Iklannya sepatu semua ya Pak ya. Iya, Adidas sama Just Do It. Nah ini rokok. Ini saya ngambil dari iklan luar negeri. Bukan saya sih, ini video orang luar negeri, maaf. Oke, di sini ada rokok. Iklan rokok maksudnya. Di situ tertulis all over America, more scientists and educators smoke can with the micronit filter. Semua orang Amerika, semua ilmuwan dan pendidik merokok merek can. Bla 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 bla. Fatisnya apa? Ada paradok, pesannya paradok dan bertentangan. Fatisnya. Iya, saintis dan edukator orang terpelajar masih yang rokok. Lalu konatifnya perintahnya ya pengetahuan, ada intelijensi, bahwa bicara tentang hal iklan seperti ini, maka secara tidak langsung memberikan perintah bahwa ketika kamu merokok can, maka kamu akan masuk ke dalam golongan terpelajar, scientist dan educator. Oke. Referensialnya, makna langsungnya ya, kalau mau gabung dengan scientist dan educator dan mau dibilang golongan elitnya ya monggo, rokok can, ikut ngerokok can maksudnya. Seperti itu. Jadi tidak hanya satu fungsi ya yang muncul dalam satu apa namanya ini? Iklan. Oke. Lanjut. Di sini ada gambar, ada apa namanya itu? Trotoar, ada pohon, diberikan garis seperti layaknya tempat parkir dan tertulis reserved for drunk driver. Artinya sudah dipesan oleh pengemudi yang mabuk. Fatisnya apa dalam hal ini? Ya pencuri perhatian lah ya. Puitisnya ya sebab dan akibat. Maka ketika kalian melihat ini, artinya siapa sih yang mau parkir di situ? Orang normal jelas nggak mau kan. Yang pasti orang yang mabuk. Artinya kalau orang mabuk parkir di situ, apa yang terjadi? Mobil nabrak pohon Pak. Iya, makanya di situ tertulis sebab dan akibat. Lalu konatifnya perintahnya apa? Ada pesan moral, hidden moral value, nilai moral yang tersembunyi, bahwa kalau kamu orang yang waras, orang yang sehat, nggak mungkin kamu parkir sembarangan. Jadi yang sekarang masih parkir sembarangan, mikirlah kamu. Bercanda. Bener nih ya. Emotifnya apa?
apa yang akan terjadi. Oke, emotifnya seperti itu. Ya nabrak sakit lah. Referensial ya kenyataannya seperti itulah. Kalau orang mabuk yang parkirnya di situ, kalau misalnya nggak mabuk ya enggak. Oke, itu terkait dengan contohnya di dalam contoh ini saya ambil dari luar negeri. Bagaimana kalau contoh dalam negeri? Wait for a minute, akan saya tunjukkan dari contoh-contoh yang lain. Contoh yang biasa digunakan oleh teman-teman dari pabrikan rokok di Indonesia dulu di tahun 90-an dia mengusung tagline bukan basa-basi, dan iklannya itu keren karena seingat saya copywriternya adalah teman-teman dari sastra Indonesia, lulusan sastra Indonesia. Maka pesannya itu memang selalu seperti ini. Nah, ini dia salah satu iklannya, poster iklannya. Bisa kalian baca? Harusnya gampang dibikin susah. Pesan moralnya seperti apa? Kalau referensialnya pasti itu kan adalah bicara tentang kenyataannya ya. Harusnya gampang, kenapa dibikin susah? Selalu sesuai fakta ya. Tapi kalau bicara tentang emotifnya, ya kenyataan, dia ini bicara tentang kesedihan bahwa itulah kenyataan yang terjadi di Indonesia. Perintahnya ya seharusnya tidak perlu bicara ya hal-hal yang susah kalau misalnya bisa dibuat sederhana. Tapi kan kita selalu mempersulit keadaan kan, seperti itu. Ini iklan yang pertama, poster yang pertama. Poster berikutnya seperti apa Pak? Coba kita cek ya. Belum tua belum boleh bicara. Perintahnya seperti apa? Konatifnya ya speak up aja sih sebenarnya ya nggak? Ini di sini ada yang bicara nih, ada yang tutup kuping. Kita mau pede aja bicara aja kok. Kalau konatif menurut saya. Tapi kalau referensialnya ya memang ini adalah memang kenyataannya seperti ini ya, di kenyataan kita ya, bahwa kalau misalnya kita masih muda dan belum pengalaman, biasanya di organisasi pun kadang-kadang jarang dianggap seperti itu. Pesan-pesan moralnya akan selalu ada teman-teman, fungsi-fungsi bahasanya. Ini lagi, ini belum lama nih tagline yang baru, bukan, kalau tadi kan bukan basa-basi, kalau ini yang bukan main. Kecil buat lo, besar buat semua. Ada penggunaan masker. Referensinya seperti apa? Referensinya jelas adalah kenyataannya bahwa masker itu kecil tapi punya pesan yang besar, bahwa masker lu ngelindungin gua, masker gua ngelindungin lu dari penyebaran virus COVID-19. Itu kenyataannya, referensialnya. Konatifnya, perintahnya, ya udah sih gunain masker sih, susah amat gitu kan. Ya, akan selalu ada hal-hal fungsi bahasa yang ditemukan dalam sebuah iklan. Oh, ini foto Pak Rektor. Oke. Sudah habis, sudah hilang. Jadi teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa teman-teman terkait dengan fungsi bahasa yang disebutkan oleh Roman Jacobson, bahwa harus dipahami oleh teman-teman bahwa apa yang dituturkan dalam sebuah bahasa, sebuah kalimat itu tidak akan bisa dimaknai dalam satu fungsi aja. Dia akan hadir fungsi-fungsi yang lain. Nah, tugas teman-teman nanti adalah mencari. Kita tidak akan bicara tentang tulisan dulu ya, kita bicara tentang hal-hal yang mudah, gambar ya mungkin. Saya ingin menugaskan teman-teman, silahkan cari satu poster saja. Satu poster bisa, satu iklan bisa, yang menggambarkan hal seperti tadi dicontoh. Analisis, dan silahkan unggah jawabannya melalui fitur Vclass. Sekali lagi, kalian cari iklan ataupun sejenisnya yang seperti saya contohkan tadi, kalian analisis fungsi bahasa apa saja yang hadir dalam pesan, gambar, ataupun sejenisnya yang kalian ambil tadi. Kirimkan ke Vclass, ketik, itu saja. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang bingung, silahkan kontak saya melalui saluran resmi yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.